Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Vira Watrin, tempat Vira bercerita. Awkward banget ya gaya gue barusan, tapi ya nggak apa-apa deh, pengen nyari gaya baru. Nah teman-teman, apa kabar kalian nih? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat kan nungguin konten dari aku. Ya, terima kasih. Jangan lupa buat selalu dukung channel aku biar aku semangat banget ceritanya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Tuh, di bawah. Karena subscribe itu gratis dan itu beneran sumpah demi apapun bikin aku semangat banget buat ngonten menuju Vira Content Creator 2021. Amin. Jangan lupa juga like, share, dan komen ya teman-teman. Kalian boleh komen misalnya, Vir ceritain ini dong, seru kayaknya gitu. Nanti gue ceritain. Oke teman-teman, sebelum aku masuk ke kisah kali ini yang bakal aku ceritain ke kalian, karena ini menurut aku kisah yang berat, kali sadis banget dan sedih banget. Aku mau nanya kalian dulu deh. Kalian pernah nggak sih pas sekolah punya temen cewek yang cakep pakai banget, yang kayak semua cowok-cowok di sekolahan kalian tuh suka gitu sama dia, mulai dari adik kelas kalian, temen seangkatan kalian, sampai kakak kelas, bahkan alumni itu juga suka sama dia gitu. Ketika kalian jalan sama dia, itu orang lain tuh nggak bisa ngeliat kalian gitu, yang bersinar itu cuma dia doang. Ada nggak sih? Pasti ada. Setiap sekolah itu selalu punya ratunya. Ada kan? Nah kali ini aku bakal bawain cerita tentang seorang cewek yang cakep banget dan populer banget di sekolahannya pada zaman itu. Tapi teman-teman, kecantikan dan kepopuleran dia ini itu nggak melulu membawa berkah, malah itu membawa sebuah kesedihan yang mendalam dan kutukan yang akhirnya menyebabkan dia meninggal. Kayak gimana ceritanya? Yuk langsung aja aku ceritain. Ini dia. Kisah ini tentang Junko Furuta. Junko Furuta ini adalah seorang siswi saat itu di SMA Yashio Minami di Jepang pada tahun 1988. Furuta ini lahir pada 22 November 1971. Nah, dia ini tuh cakep banget le, sumpah demi apapun cakep banget pada zaman itu. Karena kecantikan dia itu jadi populer banget di kalangan lingkungan rumahnya, di sekolahnya, dan banyak banget cowok-cowok yang kejar-kejaran buat dapetin hatinya si Junko Furuta ini. Nah, terus teman-teman, si Junko Furuta ini, kita panggil aja Furuta ya biar singkat. Nah, dia itu anak baik-baik. Dia tinggal sama keluarganya, sama ayah ibu, dan juga sama adik laki-lakinya. Karena kepopulerannya ini gak jarang juga banyak temen-temen cewek-cewek gitu ya yang suka iri dan dengki gitu ya ngelihat parasnya dia dan ngelihat semua cowok itu selalu memuja-muja dia. Tapi tenang, dia gak dibully sama geng-geng cewek-cewek kayak di drama Korea. Tapi di sini dia ya biasa aja gitu loh. Pergaulannya sama cewek-cewek mah biasa aja gitu. Cuman cowok-cowok aja nih yang banyak banget berusaha buat ngedapetin hatinya Junko Furuta. Dan sumpah ya, kalau kalian di SMA itu biasanya juga ada geng cowok-cowok nakal yang suka gangguin cewek-cewek. Nah, di sini tuh ada kepala geng dari geng yang paling preman di SMA ini, itu suka banget sama si Junko Furuta ini. Tapi teman-teman, ini kelas premannya itu bukan preman kayak anak SMA biasa. Ini premanismenya itu kelas kakap gitu. Dia itu ditakutin banget sama seluruh anak SMA-nya karena dia, si kepala geng ini memiliki koneksi dengan orang-orang Yakuza. Nah, FYI, Yakuza itu merupakan organisasi premanisme, mafia yang terorganisir dan paling besar di Jepang, serta disegani di seluruh negara itu dan termasuk juga negara internasional hingga saat ini. Jadi, pada tahun 1988 itu, si kepala geng preman SMA ini yang bernama Hiroshi Miyano benar-benar jatuh hati kepada si Furuta ini. Biasanya anggota geng mereka itu tidak memandang selevel gitu, cewek cantik baik-baik itu nggak selevel. Mereka tuh suka sama cewek-cewek nakal yang menggunakan obat-obatan terlarang. Nah, mereka sukanya kayak gitu. Tapi mereka membuat pengecualian untuk Furuta ini saking cantiknya si Furuta ini. Dan kalian harus tahu, cinta si Miyano ini ditolak. Nah, dari sinilah mulai cerita sedih yang menimpa Furuta. Kasus ini terjadi pada akhir 1988
dan terkenal dengan kasus gadis SMA yang meninggal terbungkus beton. Seperti siswa SMA lainnya, Furuta ini melakukan kerja paruh waktu setelah pulang dari sekolah. Dan ya, hingga saat ini kalian tahu masyarakat di Jepang itu sangat suka menggunakan sepeda. Nah, saat itu teman-teman, pada malam hari pada pukul 8.30 tanggal 25 November 1988, Furuta ini pulanglah dari kerja paruh waktunya dengan menggunakan sepeda. Nah, saat itu teman-teman, sudah semingguan setelah dia menolak cintanya Hiroshi Miyano yang tadi merupakan ketua dari premanisme di sekolahnya. Tentunya geng si Hiroshi ini atau si Miyano ini tuh sangatlah besar, sehingga mereka merencanakan balas dendam atau memberikan efek jera kepada si Furuta. Jadi pada 8.30 malam tanggal 25 November itu teman-teman, Miyano ini berdua sama temennya Minato. Minato, temennya ini yang bukan yang nembak, temennya Miyano, si Minato, dia sengaja bikin rusak sepedanya si Furuta. Jadi kayak Furuta lagi jalan, mau jalan nurun, tiba-tiba dia ngasih batu atau apa sampai Furuta ini tuh jatuh dan sepedanya rusak. Setelah itu datanglah Miyano sebagai pangeran yang menyelamatkan gitu ya dia dari gangguannya Minato. Akhirnya dia menawari untuk bantuan kepada Furuta. Miyano bisa banget taktiknya. Nah, Furuta ini karena udah bingung, udah malam, sepedanya rusak, rumahnya jauh, jadinya dia menerima bantuan dari Miyano. Nah, ketika dia menerima bantuan dari Miyano ini, kecek-kecek gitu pakai sepeda gitu kan pergi. Terus dia ngeliat ini bukan jalan ke rumah dia gitu. Itu tuh berlawanan arah gitu dengan rumah Furuta. Nah, tiba-tiba si Furuta ini udah nyampe aja nih di sebuah gudang yang sepi banget, dan di situ dia bilang, "Pulangin aku, kamu bawa aku kemana?" Nah, di gudang ini Miyano itu mulai melancarkan balas dendamnya kepada Furuta. Dia mulai mengancam-ngancam Furuta gitu, kayak dipojokin terus diancam-ancam dengan berbagai koneksi dia ke orang-orang Yakuza gitu. Jadi kayak berani-beraninya ya lo nolak-nolak gue, nggak tahu lo gue punya koneksi sama Yakuza, mampus lo, keluarga lo nanti gue bunuh semua. Oke, dia kayak mengancam-mengancam gitu hingga akhirnya si Furuta ini mau untuk diajak ke rumahnya Minato. Hingga akhirnya si Furuta ini dibawa ke rumah Minato, temannya Miyano. Nah, ketika Furuta akan dibawa ini, dia tidak dibawa oleh berdua orang saja, tapi di sana ada 4 orang, Miyano, Minato, Ogura, dan Yasushi. Nah, mereka berempat ini benar-benar satu geng preman yang paling ditakuti di SMA mereka. Nah, ketika sampai di rumah Minato, kalian harus tahu, rumah ini tuh ada orang tuanya Minato. Tapi orang tuanya Minato itu kayak ya udah aja, mungkin anaknya udah biasa gitu ya bawa cewek ke rumahnya dan gak dipulang-pulangin gitu. Karena orang tua Minato ya udah aja, mereka naik ke lantai 2 bareng-bareng berempat ditambah satu si Furuta ini. Terus mereka bilang Furuta ini ceweknya Miyano. Terus mama papanya si Minato tuh kayak oh ya udah sok weh gitu. Akhirnya mereka membawa Furuta ke dalam kamar Minato dan mereka bareng-bareng berempat memperkosa si Furuta ini. Orang tua Furuta sangat mengkhawatirkannya. Terus Furuta bilang ke 4 orang ini kalau orang tuanya akan mengkhawatirkan dia. Akhirnya dengan ancaman bahwa kalau si Furuta ini ngadu ke orang tuanya, nanti teman-teman Yakuzanya Minato sama Miyano bakal ngebunuh orang tua dan keluarganya. Karena takut banget sama ancaman itu, akhirnya Furuta nggak jadi ngaduin ke orang tuanya. Akhirnya dia dipaksa sama 4 orang ini untuk nelpon orang tuanya dan bilang kalau misalnya si Furuta ini nginap di salah satu rumah temannya. Akhirnya orang tua Furuta menjadi tenang dan tidak menelpon Furuta atau mencari-cari Furuta lagi. Nah, pada tanggal 27 November, 2 hari setelah Furuta disekap, dia juga kembali nelpon orang tuanya bahwa dia minta izin lagi untuk lebih lama menginap di rumah temannya ini. Dan kalian harus tahu, yang paling aku nggak habis pikir itu adalah orang tuanya Minato itu nggak curiga sama sekali. Dan di sini juga dibilang kalau misalnya orang tua dari Minato itu juga takut sama anaknya. Orang tuanya aja takut sama anaknya, apa kabar orang lain gitu ya. Mereka takut sama koneksi-koneksi orang-orang Yakuza yang dikenal sama anaknya dan dekat dengan anaknya gitu. Jadi mereka nggak ambil pusing, mereka nggak mau ngurusin urusan anaknya, terserah aja tuh anak-anak mau melakukan apa ke Furuta. Kan juga harus tahu teman-teman, Furuta ini akhirnya dikurung dan disiksa oleh keempat orang ini selama 40 hari. Kalian bayangkan betapa nerakanya hidup si Furuta saat itu. Dan selama masa penyiksaan 40 hari itu, Miyano dan Minato ini
banyak banget ngundang teman-temannya, kayak teman-teman Yakuzanya. Pokoknya teman-teman dia yang cowok-cowok semuanya tuh kayak diajakin gitu buat ke kamarnya Minato dan bareng-bareng memperkosa si Furuta ini. Dan FYI teman-teman, Furuta ini totalnya itu 400 kali diperkosa sama banyak banget cowok. Aku nggak ngerti lagi gitu, kayak ini tuh nggak masuk logika gitu. Ada orang yang kejam banget cuma karena ditolak cinta, terus kayak ngekasih hukuman balas dendam gitu sebegitunya sama cewek yang ditolaknya. Sumpah ya, kalian kalau ditolak cewek percaya deh, perbaiki diri, jangan balas dendam, sumpah. Sedih banget kan, gue aja nggak tega gitu ceritain ini tuh ke kalian sebenarnya. Terus nggak cuma diperkosa aja teman-teman, si Furuta ini selama 40 hari itu benar-benar dijadiin bukan manusia gitu. Dia itu dianiaya, dipukul, ditendang, bahkan waktu itu dia pernah digantung layaknya bantalan buat mukul-mukul gitu loh si Furuta ini. Jadi dia digantung, tangannya diikat di atas, terus dipukul-pukul kayak gitu, dipukul pakai tangan, pakai kaki, pokoknya mereka pukul sesuka hati mereka, sampai sama tongkat juga mereka pukul si Furuta ini. Kalian bayangin gimana gitu rasanya jadi Furuta. Sumpah nggak selamanya cantik itu benar-benar berkah dan bahagia. Ini salah satu contoh cantik yang benar-benar luka menurut aku. Dan para pria-pria yang keji ini, mereka itu sering banget bikin si Furuta ini kelaparan. Terus sampai akhirnya Furuta ini tuh kayak ngemis minta makan ke mereka. Dan sebelum Furuta dikasih makan, mereka perkosa lagi. Kayak gitu aja terus gitu loh setiap harinya. Sampai ya teman-teman, saking Furuta ini tuh kayak udah sebegitu habisnya gitu ya badannya. Dia tuh sampai udah nggak bisa nahan pipis sama nahan pupnya gitu. Sorry. Jadi udah tumpah di mana-mana gitu, saking badannya dia udah nggak bisa ngontrol sendiri akan itu gitu, saking kejamnya penganiayaan seksual kepada dia selama 40 hari itu. Di hari-hari terakhirnya Furuta ini, badan dia tuh udah benar-benar memar di mana-mana, biru di mana-mana, karena setiap hari dia tuh dihajar, dihantam, bahkan pakai barbel yang buat ngangkat itu dari besi, diiniin ke perutnya gitu, sampai dia itu nggak bisa makan. Kalau dia makan itu perutnya mual dan dia bakal muntah. Kalau dia muntah itu dia bakal dimarahin lagi gitu loh. Jadi ya udah, dia sampai kayak give up sama hidupnya. Dia bilang ke orang-orang itu, sumpah kalian bunuh aku aja, aku udah nggak kuat kalian aniaya kayak gini, bunuh aja, bunuh, kata dia kayak gitu. Karena dia udah nggak kuat nahan sakit di badannya yang dia itu dianiaya berkali-kali setiap hari, setiap saat. Dan di saat tubuh dia luka kayak gitu, ada luka kebuka, ada luka lebam, dia disuruh tidur di balkon saat musim salju turun tanpa satu helai pun benang di tubuhnya. Dan aku yang gak habis pikir itu orang tua Minato itu sama sekali nggak ada aksi teman-teman. Antara orang tuanya beneran nggak tahu atau orang tuanya juga orangnya jahat gitu. Sampai 40 hari anak orang disekap di rumahnya sama anaknya sendiri, dan itu masih SMA. Kalian SMA tahu apa sih gitu loh. Kebrutalan orang-orang ini tuh nggak sampai di situ aja teman-teman, mereka juga suka ngebakarin tubuhnya si Furuta ini. Sempat waktu itu mereka naruh lilin di kelopak matanya Furuta, sampai wajah Furuta tuh ya kayak alis, bulu matanya itu udah habis kebakar gitu. Dengan dianiaya kayak gitu nggak berhenti ya, tentu wajahnya jadi sudah tidak cantik lagi, luka di mana-mana. Dan akhirnya orang-orang ini tuh pada jijik ngeliat Furuta, dan karena jijik melihat Furuta, mereka tuh makin nganiaya Furuta. Nah tapi selama 40 hari itu teman-teman, ternyata Furuta ini pernah mencoba untuk melarikan diri dan menelpon polisi. Itu pada Desember 1988. Jadi dia tadi kan dikurung sama mereka ini 25 November, tapi pada Desember dia coba untuk menghubungi polisi. Dan juga ternyata kan si Minato sama Miyano ini sering banget ya bawa cowok, teman-teman cowoknya untuk menganiaya Furuta. Ada nih satu orang yang baik, dan akhirnya dia bilang ke kakaknya bahwasannya si Furuta ini tuh disekap. Akhirnya keluarga teman cowoknya ini melaporkan kejadian ini kepada polisi. Itu pada Desember juga. Tapi teman-teman, sayangnya polisi waktu itu yang diutus 2 orang untuk ke rumahnya Minato tidak melakukan tugasnya dengan baik. Nggak tahu apakah mereka sudah bertemu terlebih dahulu dengan geng Yakuza sebelum menuju rumah Minato. Yang jelas mereka nggak pernah sampai ke rumah Minato itu. Dan akhirnya Furuta tetap tidak bisa diselamatkan. Nah saat uji coba Furuta melarikan diri dan menelpon polisi itu, sayang sekali dia gagal, dan akhirnya dia tetap disekap di rumahnya Minato ini. Akibat aksinya melarikan diri, akhirnya si Furuta ini dihukum oleh geng Miyano itu dengan membakar kaki Furuta sampai melepuh-lepuh. Sumpah ya, mereka tuh bukan manusia, udah binatang anjir, bukan iblis. Sumpah dah.
Terus nggak cuman sampai itu aja hukumannya, kayak dibakar kakinya, bahkan anusnya dimasuki botol. Terus sampai dia pendarahan hebat. Terus udah gitu dibakar lagi. Akhirnya teman-teman, karena Furuta ini beneran udah bentuknya udah babak belur, udah kayak hancur banget. Pada 4 Januari akhirnya orang-orang ini udah mulai bosan banget ya untuk menganiaya Furuta. Akhirnya mereka berempat itu mengadakan sebuah pesta penganiayaan untuk Furuta, dan mereka tuh brutal-brutalan semuanya menganiaya si Furuta ini. Mereka memukuli Furuta dengan barbel, mereka meninju Furuta, mereka nendang Furuta secara berbarengan, dan mereka membakar beberapa bagian tubuh Furuta. Mereka bahkan memposisikan Furuta berdiri dengan badannya diikat, dan mereka mukul bareng-bareng dengan tongkat sekali 4 gitu si badan Furuta ini. Pada titik ini, Furuta tuh langsung jatuh dan tidak sadarkan diri. Pendarahan yang sangat hebat muncul dari setiap luka bakar yang ada di tubuh Furuta. Karena udah dibakar terus dipukul lagi, gimana nggak berdarah gitu ya. Furuta ini sampai nggak sadarkan diri karena udah benar-benar badannya udah habis banget gitu. Karena jijik ngelihat banyak banget darah yang keluar dari tubuh Furuta, akhirnya orang-orang itu ngebakar Furuta dari rambutnya, kakinya, dan perutnya. Mereka siram pakai bensin dan mereka nyalain api. Nah, Furuta waktu itu sempat untuk memadamkan api di tubuhnya, tapi akhirnya dia nggak bisa memadamkan api di tubuhnya dan dia meninggal karena seluruh tubuhnya itu terbakar. Nah, ketika Furuta itu 2 jaman kebakar, orang-orang ini memutilasi tubuh Furuta, memotong-motongnya, karena mereka berniat untuk buang mayat Furuta itu ke dalam drum yang bervolume 208 liter. Dan mereka mengisi drum ini dengan semen basah. Jadi si Furuta ini tuh dibeton ujung-ujungnya. Dan setelah dibeton teman-teman, pada jam 8 malam setelah semen itu kering, mereka sama-sama membawa si drum itu dengan mobil ke daerah sekitaran kota Tokyo. Dan mereka ngebuang Furuta di sana. Furuta yang sudah kebakar, yang udah jadi bangke, yang udah hangus, terus dibeton, terus akhirnya dibuang. Dan itulah akhir dari hidup seorang Furuta yang sangat cantik, yang sangat populer, sangat baik, dan kayak dia tuh kayak wajah malaikat gitu. Dan dia juga terkenal banget, berperilakunya juga sangat baik. Tapi sayangnya dia tidak bernasib mujur untuk hidupnya. Dan gimana sih kelanjutan para pelaku ini? Apakah jadinya ketangkep atau tidak? Nah, pada tanggal 29 Januari 1989 alias 20 hari setelah mereka membuang jasadnya Furuta, mereka itu ketangkap karena kasus memperkosa wanita lain. Jadi beberapa pelaku ketangkap di akhir Januari. Dalam investigasi lebih lanjut tentang kehilangan Furuta dan juga kecurigaan aparat polisi terhadap orang-orang yang ketangkap karena kasus pemerkosaan lain ini, akhirnya diinterogasi lebih lanjut terhadap tersangka-tersangka ini. Akhirnya mereka mengakui bahwa mereka juga melakukan penganiayaan dan pemerkosaan terhadap Furuta. Dan naasnya Furuta ini telah meninggal beberapa minggu sebelum mereka tertangkap. Ketika tanggal 29 Maret itu para pelaku mengakui juga tentang Furuta ini, akhirnya pada 30 Maret polisi mencari jasad Furuta sesuai dengan keterangan para tersangka ini. Dan akhirnya pada 30 Maret polisi menemukan drum yang sudah dibeton dengan ada Furuta di dalamnya yang sudah gosong dan meninggal. Keluarga Furuta benar-benar sedih. Teman-temannya benar-benar tidak menyangka hal seperti itu menimpa seorang Furuta yang mereka kagumi, seorang Furuta yang benar-benar populer di sekolah mereka. Gak lama setelah itu, polisi menangkap semua tersangka akan kasus ini, termasuk dengan orang tuanya Minato. Ya, karena gak mungkin ya mereka gak dihukum. Aduh, sumpah gue paling sebel sama orang tuanya Minato, sumpah. Gak ngomong apa gue. Nah, seluruh tersangka ini dihukum paling berat 20 tahun dan paling ringan 7 tahun. Banyak banget masyarakat waktu itu yang tidak menerima akan putusan pengadilan untuk hukuman mereka. Karena gak adil aja, mereka benar-benar semenganiaya itu, benar-benar setidak manusiawi itu menganiaya Furuta sampai meninggal, sampai dibeton, tapi cuma dihukum 20 tahun paling berat, dan ada yang malah dihukum cuma 7 tahun. Terus pengadilan bilang mereka keberatan untuk menghukum orang-orang ini lebih berat dari yang sudah diadili, yang sudah diputuskan, karena mereka ini semuanya di bawah umur. Akhirnya pada 2 April 1989 jasadnya si Junko Furuta ini dikeluarkan dari beton. Sedemikian rupa caranya dikeluarkan dari beton dan akhirnya dikuburkan dengan layak oleh keluarganya dan juga oleh kerabatnya dan teman-temannya. Gak dipungkiri orang tua Furuta tuh sampai benar-benar histeris, sampai benar-benar sedih dan bahkan hampir gila gitu ya kehilangan anaknya dan mendengar cerita bagaimana anaknya dianiaya, diperkosa secara keji selama 40 hari hingga meninggal. Ini merupakan salah satu kisah yang benar-benar sedih dan kisah yang didokumentasikan secara internasional sebagai salah satu
salah satu peristiwa kemanusiaan yang sangat kejam. Dan kisah Junko Furuta ini telah difilmkan, telah dinovelkan, dan juga salah satu penyanyi terkenal di Indonesia, Danila, juga memiliki lagu yang terinspirasi dari kisah Junko Furuta, dan judul lagu itu sendiri adalah Junko Furuta. Kalian dengerin deh, lagunya tuh sedih banget. Sebagai perempuan, kalian dengar cerita ini juga harusnya merasa kayak gak bisa berkata-kata gitu dengan kisah ini. Aku aja pertama kali baca tuh sampai nggak berhenti nangis karena ini tuh bener-bener kejam dan kejam. Aku udah nggak punya kata-kata lain untuk kekejaman kisah ini. Aduh, akhirnya cerita berat ini selesai juga aku ceritain ke kalian, teman-teman. Dan gimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mendengar kisah yang lebih sadis dari ini? Silahkan komen di bawah, nanti aku bakal coba baca ceritanya dan coba ceritakan kepada kalian semuanya. Oke, terima kasih udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan see you on the next video. Bye.